Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pandan sekalian. Ketemu lagi dengan saya, Kang Ujang. Salam memanah. Oke, sobat pandan sekalian. Nah, sebelum saya membahas tentang topik yang akan kita bicarakan, nah, sekali lagi, kemarin masih ada yang tanya, misalnya yang belum tahu tentang ini, topi Ertugrul, topi Turki ini yang saya pakai. Kemarin ada yang tanya, kok bagus, beli di mana Kang? Nah, silakan langsung kunjungi di marketplace ya, di Shopee Samnagib. Nah, pilihannya ada banyak, harganya nggak mahal. Biasanya yang misal rata-rata dulu itu setahu saya itu sekitar 300, 400, 500-an ribu. Ini cuma 180-an, 185 ribu ya. Pilihannya modelnya banyak, bahannya bagus, dari kulit domba dan bulu, dan nyaman dipakai. Insya Allah menambah kegantengan dalam memanah 5% saja lah. Oke, langsung just cek di Shopee ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kali ini saya akan coba buat konten video tentang perbandingan aero yang pas, panjang aero yang pas sesuai dengan drawlength dan aero yang lebih panjang dari drawlength. Jadi kemarin saya kan sudah buat konten ini ya, yang mengukur panjang tarikan atau drawlength kita. Nah, sekarang setelah kita tahu panjang tarikan kita ya, secara teori atau secara konsep itu aero yang bagus itu adalah yang panjangnya itu pas dengan panjang tarikan kita. Jadi ketika di draw itu ujung poin itu pas ada di ujung aero pas, jadi nggak ada sisa aero di depan. Secara teori, secara konsepnya seperti itu. Cuma ya realnya selama ini saya masih pakai yang ada yang lebih panjang, karena biasanya kalau saya pakai sekitar 30 in atau bahkan ada yang 31 in. Kalau saya nggak saya potong, jadi eman. Kalau mau saya potong itu eman. Jadi biasanya ada sisa tarikan saya kan sekitar 28, 29, jadi masih ada sekitar 2 atau 3 in di depan ini. Jadi masih ada sekitar 2 atau 3 in di depan aero pas. Nah, intinya gini, jadi secara konsep semakin ujung poin ini pas dengan aero pas kita atau sesuai panjangnya sesuai dengan drawlength kita, itu konsepnya itu akan lebih cenderung akurat ya, jadi lebih mudah untuk membidik. Itu konsepnya seperti itu. Nah, kali ini saya akan coba pembuktian. Jadi aero saya kebetulan ini panjang-panjang 30 in, jadi ada sisa sekitar 2 atau 3 in di depan aero pas seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini nanti coba akan saya potong tapi dengan spek yang sama. Dulu saya pernah motong aero, itu efeknya itu ke kanan banget. Jadi aeronya yang semula ketika panjang seperti ini itu lurus gitu ya, ketika saya potong jadinya ke kanan banget aeronya. Saya paskan 28, 29 ini jadi ke kanan sekali. Tapi waktu itu saya belum bisa ngukur spannya, jadi saya belum tahu apakah memang shaft itu spannya sama. Jangan-jangan memang itu lebih kaku, jadi menyebabkan lebih ke kanan. Nah, sekarang saya sudah ada span tester. Nah, span tester yang kreasi sendiri ya, yang digital. Kalau pengen tahu cara buatnya, ini ada di link video saya sebelumnya, cara buat span tester. Nah, sekarang yang saya akan potong. Kalau dulu ya semenjak saya potong itu saya nggak berani potong lagi sih, karena hasilnya rata-rata semua cenderung ke kanan semua, dan ke kanannya banget ke kanan banget. Jadi saya nggak berani potong lagi setelah itu. Nah, sekarang akan saya coba lagi, cuma saya pastikan bahwa aero yang akan saya potong itu punya spine yang sama dan berat yang sama. Nah, jadi ini aero Tonkin yang sudah sorted, yang saya buat video kemarin ya, ada sorting aero. Ini punya sama beratnya sekitar 30-an gram. Nah, ini sudah saya tulis kemarin ya. Terus spine-nya sekitar 670 spine-nya. Sama, dua-duanya ini kisaran 30-an gram dan 670 spine-nya. Nah, ini nanti akan saya potong
karena spannya kan sudah pasti sama di 26. Nanti saya potong, yang jelas kalau saya potong nanti pasti beratnya akan berkurang, yang dari 30 gram akan menjadi ya lebih ringan lah, mungkin bisa jadi 27 atau 26 gram ya. Nanti kita timbang lagi pakai timbangannya. Oke, jadi nanti akan saya potong dulu, terus saya timbang lagi, terus kita ukur lagi spannya antara yang dipotong dan belum dipotong. Spannya apakah tetap, apakah berubah? Kalau logikanya sih spannya akan tetap, karena kita ngukurnya di jarak 26 in ya, span testernya. Logikanya akan tetap, tapi nanti akan kita ukur lagi apakah spannya sama, tetap, dan jadinya setelah dipotong nanti berapa gram, nanti kita timbang. Nah, oke. Nah, setelah itu nanti akan kita coba tes shoot aero pendek dan aero panjang, maksudnya aero yang pas dengan draw length dan aero panjang itu efeknya seperti apa, lebih bagus mana, lebih mudah, akurat yang mana. Oke ya, itu targetnya seperti itu. Kalau lebih ringan pasti lebih ringan. Oke, langsung saja kita potong satu aero ini. Nah, sebelum kita potong kita ukur dulu panjangnya, kita potong jadi 29 aja ya. Kemarin kita mengukur kan panjang tarikan saya sekitar 29 in ya, antara 28 29 lah ya. Jadi amannya kita ambil 29 aja daripada kependekan ya. Kita ambil 29, kita ukur. Ini panjangnya 32 ya. 32. Kelihatan ya, 32 in. 32 in kita potong di 29. Kita kasih space untuk poin ya. Jadi 29-nya di sini itu asumsinya di ujung poinnya. Berarti nanti kita motongnya kita kasih jarak 29,5 lah buat masuknya poinnya. Buat masuknya poin. Oke. Jadi 29-nya di sini. Apa itu tadi? Jatuh lemnya, guys. Jadi 29 kan di sini, 29 di sini. Nah, kita kasih space untuk masukkan poin di sini. Nah, sebelum kita potong, kita lepas dulu poinnya ya. Kita lepas dulu poinnya. Oke. Jadi bisa dipakai lagi. Saya pakai lilin. Cara melepas poin ada di video saya sebelumnya, video lama ini. Cara melepas poin yaitu dengan cara dipanaskan. Panaskan, nanti mudah lepasnya. Kalau kita paksa gini susah, nanti kalau dipanaskan dia akan lepas sendiri, kan lebih mudah lepasnya. Panaskan pakai api ya. Ini saya pakai lilin ya. Jadi saya pakai lilin, putar-putar. Nah, kalau sudah ada, nah ini sudah ada bau-bau lem G keluar ini, kita tinggal belum panas, kurang panas. Biasanya ini kalau sudah ada asap dan bau-bau lemnya kebakar, yang dibakar poinnya ya, jangan kayunya, poinnya aja, ujung poinnya aja dipanasin. Nah, nanti dia itu lemnya di dalam itu akan mencair gitu ya, mencair. Kalau sudah mencair itu mudah dilepas. Kalau masih kaku, kita paksa cabut itu kan susah, nggak bisa cabut ya, kan dia merekat. Tapi kalau nah ini kalau gini udah gampang ini nyabutnya. Oh, masih belum, masih kurang panas. Kalau masih susah jangan dipaksakan, tunggu sampai dia benar-benar sudah. Nah, ini sepertinya lemnya sudah melunak. Kalau lem sudah melunak ini kita cabut. Nah, mudah kan? Ini panas ya, megangnya, nyabutnya pakai tang aja, jangan pakai tangan, panas. Nah, ini sudah. Sekarang kita potong pakai apa? Pakai gergaji, guys, jangan pakai gunting ya. Pakai gergaji, jangan pakai gunting. Kalau pakai gunting ya nggak bisa. Oke, kita potong pakai gergaji ya biar cepat, sesuai tanda yang kita pakai tadi. Di mana tadi? Di sini. Kita potong di sini.
sudah terpotong ya. Ini sekitar berapa tadi, 32 jadi 29, sekitar 3 in ya, sekitar 3 in, kita potong sekitar 3 in. Nah ini kita pasang lagi poinnya, kita pasang lagi poinnya. Sebelum dipasang kita ini dulu, kita raut dulu ini ujungnya supaya poinnya bisa masuk ya. Kita raut pakai cutter, jangan pakai gergaji ya. Jadi kita sisi depannya ini supaya apa, supaya poinnya bisa masuk. Oke, caranya sama sih seperti video saya yang bikin apa namanya, merakit ero ya. Jadi saya pernah bikin merakit ero. Jadi awalnya apa, untuk masukkan poin itu ujung apa namanya, ujung shaft eronya ini kita sisik dulu supaya poinnya bisa masuk. Karena poin saya ini poin OD 8, jadi outer diameternya 8 ya. Jadi diameter luarnya itu sama dengan diameter shaft, kecuali kalau kita punya poin yang inner diameternya 8 mili, itu nggak usah disisik, langsung dimasukkan aja sudah langsung masuk karena inner diameternya sudah sesuai. Tapi biasanya kalau ID-nya 8, ID-nya sama seperti shaftnya, itu jadi mendol, jadi nggak bisa rata sama shaft. Kalau OD-nya yang sama itu rata sama shaft, tapi kelemahannya kita harus nyisik dulu supaya bisa masuk ke dalam ujung shaft. Tapi hasilnya nanti rata dengan shaft poinnya. Oke. Kita sisik ya. Kita coba dulu ya, kita masukkan poinnya, masih seret, kurang. Kurang tipis ini ya. Oke, kita coba lagi, takut ketipisan ya. Nah ini sudah mulai agak masuk, tinggal ujungnya. Oke, kita pasang. Nah sudah pas ya. Ini
gosong-gosongnya ini tinggal kita lap aja, bekas ininya bakar tadi. Sudah hilang. Kalau sudah gini kita lem. Ini saya pakai lem biru, lem 401 ya. Udah kering ya. Kenapa saya pakai lem 401? Karena lebih kental ya. Kalau lem G itu lebih cair, kalau ini lebih apa? Lebih kental, jadi lebih enak, lebih kuat merekatnya. Nah, oke, sudah jadi. Setelah ini kita timbang ya. Kita oke, udah, kita lap dulu lemnya. Ini panjangnya 29 in. Kita ukur. Hmm, 29 ya. Oke. Panjangnya bedanya coba. Ini ujungnya sama. Nah, selisihnya segini. Oke. Sekarang kita timbang. Ini awalnya tadi 30 gram ya. 30 gram, sekarang setelah dipotong jadinya berapa gram? Kita timbang sama-sama. Oke. Jadi 27 gram, kelihatan? 27,3 gram. Jadi beratnya jadi 27,3 gram. Yang awalnya, yang satunya tadi sama, masih tetap ini yang nggak dipotong ya, 30 gram. Tadi awalnya sebelum dipotong juga sama 30 gram. Sekarang kita cek spine-nya. Ada spine tester. Kita nolkan dulu, kelihatan nggak? Oh, ini spine tester. Nah, kita pasang spine tester ya. Nah, kita nolkan dulu, kalibrasi dulu ya. Ini sudah mepet. Kita zerokan, satuannya inci, sorry, kita ganti inci. Oke, inci. Terus kita kasih beban. Oke, kita timbang, kita ukur. Nah, span-nya sekitar 6,8. Nah, ini jadi span-nya 68. Kelihatan nggak? Silau 68 itu berarti sekitar 680 ya. Masih sama lah awalnya. Tadi yang saya catat itu kan 670 span-nya. Jadi setelah dipotong span-nya masih tetap. Nah, sekarang yang satunya kita ukur juga yang masih asli. Ini awalnya kemarin kan 670, saya ada waktu saya sorting kemarin ya. Nah, ini lihat 670 span-nya ya. 670. Lihat tulisan. Nah, ini 30 gram 670 ya. Oke. Nah, sekarang yang panjang juga kita ukur juga span-nya. Kita zero dulu, sudah zero ya, sudah zero.
ekspresi, kita ukur. Oke, kita lihat kelihatan nggak, 68 juga, 0,68 atau 680 span-nya. Ini ero yang panjang ya, kita lihat ukurannya yang nempel kan ya. Oke, jadi kedua ero sudah kita setting, kedua ero ya, ini span-nya sama 680-an atau 670-an, span-nya sama, beratnya yang panjang ini 30 gram, yang pendek ini 27 gram. Nah, nanti setelah ini kita coba test shoot ya, yang pendek dan yang panjang. Kalau yang panjang kan lebih dari Aeropass ya, nggak pas di Aeropass, itu nanti efeknya lebih enak mana. Kalau lebih ringan pasti, tapi lebih stabil mana, lebih mudah diarahkan yang mana, apakah lebih nganan atau enggak, nanti kita coba test shoot. Karena video ini durasinya sudah cukup panjang, test shootnya kita buat di video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.